Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, murid-murid semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-5. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebelum kita masuk ke materi, ada kalanya kita berdoa dulu. Untuk ketua, silakan pimpin doanya. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita lancar sampai akhir. Nah, di sini apakah murid-murid semua sudah membaca materi yang Bapak suruh di rumah? Pasti ada yang tidak membaca di rumah nih. Nanti akan ketahuan. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang akidah. Yaitu Islam sebagai agamaku. Perhatikan apa ya? Kita sebagai seorang anak yang terakhir dari seorang ibu atau ayah yang Islam, kita harus bangga menjadi anak yang Muslim ataupun anak muslimah. Kita terlahir sebagai seorang Muslim dan muslimah harus bangga dengan agama Islam yang kita anut tersebut. Islam merupakan suatu agama yang dipilih dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan para hambanya serta menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi anak-anak semua, anak-anak Bapak harus bangga sebagai seorang Muslim. Karena agama Islam mengajarkan kita kepada kebaikan, saling tolong-menolong, membantu, berbakti kepada orang tua. Adapun inti dari agama kita, agama Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada yang sudah hafal dua kalimat syahadat? Pasti hafal semua ya. Pasti kita hafal. Sebagai seorang muslim harus hafal dua kalimat syahadat. Karena setiap hari bahkan lebih dari 17 kali kita baca dalam sholat. Yaitu di tahiyat dalam sholat kita. Berapa kali kita ulang-ulang ataupun saat mendengar azan, kita jawab azan tersebut, kita membaca dua kalimat syahadat. Maka untuk itu anak-anak semua harus memahami apa itu dua kalimat syahadat. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan ke Bapak apa itu dua kalimat syahadat? Oke, Bapak aja yang jelaskan ya. Pertama, kita membaca dulu dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya? Ada yang sudah tahu? Nah, betul. Yaitu kita bersaksi kepada Allah bahwa Allah itulah Tuhan kita. Atau kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita telah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita sudah Islam. Berarti kita harus menjalankan dua poin penting dalam agama kita. Siapa yang sudah tahu? Ya, betul. Yaitu yang pertama, rukun iman dan rukun Islam. Nah, yang pertama, rukun iman. Siapa yang di sini yang sudah hafal rukun iman? Tunjuk tangan. Siapa? Oke. Rukun iman. Yang pertama yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Di sini tahu apa itu malaikat? Ya, betul. Malaikat adalah utusan Allah yang selalu beribadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Nah, selanjutnya, rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah. Apa aja kitab-kitab Allah yang wajib kita imani? Ada 4, yaitu kitab Zabur, Taurat, Zabur, Injil, dan sebagai seorang muslim kita harus mengimani kitab kita, yaitu kitab Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran telah
sempurna. Dengan kita mengimani kitab suci Al-Quran, berarti kita telah mengimani kitab yang terdahulu. Nah, selanjutnya, beriman kepada Rasul. Ada yang tahu berapa jumlah Nabi dan Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran? Ya, betul, 25. Ada 25 Nabi yang wajib kita imani. Selanjutnya, ada iman kepada hari kiamat. Ada yang tahu apa itu iman kepada hari kiamat? Ya, kita beriman bahwa kita ini pasti akan mati. Dunia ini pasti akan binasa. Siapa yang tidak akan pernah binasa? Yaitu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada beriman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu beriman qada dan qadar? Ya, beriman kepada qada dan qadar adalah beriman kepada nasib yang ditentukan oleh Allah ataupun sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada rukun Islam. Setelah kita mengimani rukun iman, berarti kita harus mengimani juga rukun Islam. Muslim yang beriman wajib hukumnya untuk mengetahui dan memahami rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Hal itu karena satu di antara syarat sah menjadi seorang Muslim adalah jika mengamalkan rukun Islam tersebut. Nah, siapa yang di sini yang telah hafal dengan rukun Islam? Ya, harus hafal. Bagi yang belum, harus dihafal, ya. Nah, nanti Bapak tanya nanti untuk pertemuan selanjutnya. Kalau tidak hafal, Bapak hukum. Kita hukum bersama-sama, kita suruh berdiri di depan, ya. Oke? Ya. Selanjutnya, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Selanjutnya mendirikan sholat 5 waktu. Nah, di sini ada yang telah lengkap sholatnya. Bapak nanti akan tandai ya nama-nama yang telah sholatnya telah sempurna 5 kali dalam sehari. Nah, bagi yang belum nanti harus dilengkapi sholatnya. Tidak boleh bolong-bolong, oke? Selanjutnya menunaikan zakat. Nah, di sini anak-anak, zakat ini merupakan salah satu kewajiban kita dalam 1 kali setahun. Nah, untuk sekarang zakat kita masih dibayarkan oleh orang tua kita. Nanti kalau udah besar, udah punya penghasilan, silakan bayar zakat sendiri. Ya, jangan sampai lupa zakatnya. Nanti berdosa, nggak diterima amalannya 1 tahun nanti. Nah, selanjutnya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Pada Ramadan ada bulan puasa. Siapa yang di sini suka datangnya bulan suci Ramadan? Nah, kan enak kan kalau bulan Ramadan kita bisa pergi ke masjid bersama-sama, sholat tarawih, kumpul-kumpul, berbuka, siangnya loyo-loyo, malamnya semangat lagi. Itu salah satu bentuk berkah bulan Ramadan. Selanjutnya, rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan haji ke Baitullah dengan catatan bagi yang mampu. Nah, anak-anak, siapa di sini ayahnya sudah berhaji atau ibunya? Nah, itu karena kita seorang muslim wajib berhaji bagi yang kita yang mampu. Nah, bagaimana yang belum mampu, Pak? Nah, nanti kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimampukan atau kita bisa ke Mekah, ya. Selanjutnya adalah berperilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yaitu kita beribadah dengan ikhlas, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, berbuat baik dengan sesama dan menjauhi syirik, dan yang selalu kita ingat adalah berbakti kepada orang tua, harus berbakti kepada orang tua. Nah, di sini jangan ada yang melawan ya kepada orang tua. Oke. Itu merupakan bentuk kita merealisasikan bahwa kita itu seorang muslim. Jangan di sini ada yang berperilaku buruk sedangkan agamanya Islam. Nanti kita dibilang nanti sama orang-orang nanti mau anak-anak dibilang perilakunya buruk, padahal dia belajar agama Islam di sekolah sama bapak. Nanti bapak yang kena marah nanti. Nah, awas ya. Oke, kita sebagai seorang muslim harus bangga dengan agama kita, yaitu agama Islam. Maka untuk itu anak-anak harus apa yang dapat kita simpulkan hari ini, yaitu pertama,
kita harus mengimani rukun iman. Kita tidak hanya harus menghafalnya, kita harus mengimani rukun iman yang 6 itu. Nah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Dan juga harus menjalankan rukun Islam. Nah, rukun Islam juga wajib dijalankan karena tidak sempurna agama kita kalau tidak menjalankan rukun Islam. Di sini bagi yang laki-laki, sholatnya di masjid ya, ikut sama ayahnya. Jangan sholat di rumah. Kalau sholat di rumah itu pasti malas-malas. Nah, harus sholat di masjid bagi yang laki-laki. Selanjutnya yaitu kita mencerminkan perilaku baik karena kita sebagai seorang muslim. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk PR-nya yaitu kita menghafal rukun iman dan rukun Islam. Minggu besok Bapak tanya ya, oke? Awas kalau tidak dapat. Oke. Di sini ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran ataupun bisa mengambil apa yang Bapak maksud tersebut ya. Jangan banyak main di rumah. Nanti Bapak tanya kepada ibunya, pada ayahnya nanti ya. Kalau main-main nanti Bapak hukum. Oke? Oke. Nah, Bapak tutup ya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.